Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tani porang dimanapun anda berada, selamat beraktivitas. Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan dan tentunya diberi kelancaran dalam segala aktivitas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi di Alfian di channel, masih membahas seputar tanaman porang. Ya sobat tani, untuk hari ini saya akan berbagi tips lagi, khususnya nih buat sobat-sobat yang maaf sebelumnya mungkin terkendala dengan modal ataupun terkendala dengan lahan dan ingin budidaya porang. Semoga tips yang saya bagikan ini bisa menjadi solusi agar kita semua, khususnya para petani pecinta tanaman porang, bisa memulai budidaya tanaman porang. Seperti yang kita ketahui, harga bibit porang terbilang sangat mahal, baik yang dari spora, kata ataupun yang dari umbi. Itu yang kebanyakan membuat para petani, khususnya yang masih pemula, yang belum pernah merasakan hasil daripada tanaman porang, itu merasa sangat ragu dan merasa berat untuk memulai budidaya porang. Namun mahalnya bibit, kemudian banyaknya modal yang kita keluarkan, itu saya rasa bukan menjadi alasan untuk kita tidak menanam porang. Apalagi kalau kita terkendala dengan lahan yang sempit. Sebagai contoh ini yang ada di hadapan kita ini hanya di lahan sekitar 4 kali 5 meter. Kemudian dulu saya tanam dari bibit yang kata kecil, yang ukuran sekitar 400 sampai dengan 800, 500 sampai dengan 800 biji per kilonya. Jika kita asumsikan harga yang tertinggi atau harga yang sedang, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi, misalkan per kilo di kisaran harga 300.000 untuk harga kata. Nah, seperti ini, sebesaran ini. Dulu kata yang saya tanam adalah kata yang sebesar ini. Itu jika kita mengikutkan budget, misalkan kita hanya mampu mengeluarkan modal untuk membeli kata, taruhlah setengah kilo. Kalau untuk harga kata yang 1 kilo 300.000, bermakna kita mengeluarkan modal hanya 150.000 untuk modal awal kita membeli bibit. Kemudian kita tanam, kita sudah memperoleh bibit sebanyak 400 biji kurang lebih, kalau yang 1 kilo isi 800-an. Nih. Kemudian apa keuntungannya? Keuntungan jika kita menanam dari bibit yang sekecil ini, jangan diremehkan bibit yang kecil. Karena apa? Kelebihan untuk bibit yang kecil itu dia akan lebih rajin bertunas daripada bibit yang besar. Misalkan dari umbi yang setengah kilo atas, itu hanya rata-rata hanya 1 tunas. Tapi kalau bibit yang kecil dia akan rajin bertunas. Misalkan seperti ini tunas pertama, dia sudah dorman, awalnya sangat kecil. Kemudian ini tunas yang kedua, dan ini tunas yang ketiga sudah mulai muncul. Sebelahnya pun sama, ini 1, 2, 3. Nah, keuntungan yang kita dapat, yang pertama, ini dari tunas pertama dia sudah menghasilkan kata yang sebesar ini. Ini bermakna bibit atau modal awal yang kita keluarkan itu sudah pulih, sudah kembali. Kemudian kita tinggal mengambil keuntungan dari tanaman kita. Keuntungan yang pertama, dari tunas yang kedua, dia juga menghasilkan kata yang besarannya kurang lebih sama dengan yang tunas pertama, bahkan cenderung lebih besar untuk tunas yang kedua ini, karena batangnya pun akan semakin besar. Dan bahkan di tunas yang ketiga seperti ini, dia batang lebih besar, lebih tinggi, katanya pun insya Allah akan lebih besar juga kata yang dihasilkan. Dan kemudian keuntungan yang ketiga atau keuntungan yang selanjutnya itu adalah dari umbi. Nanti kalau dari saya sendiri, ini target jika saya menanam kata yang kisaran sebesar ini dengan pola tanam yang seperti ini, untuk target dalam satu musim itu bisa menghasilkan 1 sampai dengan 3 on. Nah, itu bermakna jika kita menanam porang, baik dari bibit yang paling kecil sekalipun, dengan modal yang terendah sekalipun, itu kalau kita menginginkan dalam satu musim kita panen, itu bisa. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini nanti dalam satu musim, jika kita bongkar kemudian kita jual untuk umbi bibit, itu harganya sudah cukup bagus. Misalkan dari bibit yang kisaran 2 on, itu harganya sudah cukup bagus.
Dan keuntungan yang lainnya adalah berupa dari kata yang kita peroleh bisa kita tanam lagi, kemudian nanti musim depan kita bongkar lagi dan seterusnya. Atau misalkan kita ada lahan yang lebih luas namun modalnya kecil, kita mulai dari hal yang seperti ini, cara tanam yang seperti ini. Dalam satu musim umbi kita bongkar, kemudian umbi yang bobot sekitar 1 on sampai ke atas, sampai nanti hasil maksimalnya berapa kita lihat nanti kalau sudah dorman, itu baru kita pindah ke lahan. Kemudian kata yang dihasilkan itu sudah 3 kali lipat kalau dia hanya tumbuh 3 kali. Kalau dia tumbuh sampai 4 bahkan 5 kali, itu kata yang dihasilkan pun akan minimal. Itu ada 4 juga 5 butir. Itu bermakna jika kita tanam setengah kilo, tadi yang dalam 1 kilo berisi 800, berarti kalau setengah kilo itu hanya 400 batang atau 400 butir. Itu dalam satu musim, kata yang kita peroleh itu 400 kali 3, itu sudah 1200 kata. Kemudian ditambah umbi yang kita dapatkan, itu adalah 400 umbi, bermakna 1200 kata ditambah dengan 400 umbi. Itu kalau tumbuhnya cuma 3 tunas. Kalau tumbuhnya lebih dari 3 tunas, yaitu kita hitung bonus lah. Nah, kemudian cara yang seperti ini untuk pembibitan itu menurut saya lebih efektif, lebih menekan biaya, terutama dalam biaya perawatan dan juga biaya pengolahan lahan. Ini saya tanam dengan sistem koloni atau sistem rapat. Ini jarak tanam yang saya gunakan hanya sekitar 20 kali 20 cm karena mengingat bibit yang saya tanam cukup kecil. Dan itu insya Allah untuk target 1 on ke atas itu insya Allah masih bisa tercapai, amin. Dan untuk perawatannya, kalau kita sistem tanam secara koloni seperti ini, kelebihan yang pertama, untuk pertumbuhan rumput sangat jelas terlihat atau sangat saya rasakan itu bisa kita minimalisir atau sangat bisa ditekan untuk pertumbuhan rumputnya. Jadi untuk perawatan sangat mudah, dan jika saya bandingkan yang saya tanam di lahan, itu pertumbuhannya atau pertumbuhan dari batang tidak kalah ya, termasuk kurang lebih sama. Jadi nanti insya Allah hasilnya pun saya rasa kurang lebih sama. Nanti insya Allah saya akan review bagaimana hasilnya yang saya tanam dengan pola ini dengan yang di lahan, bagaimana perbandingannya. Saya rasa untuk yang pola tanam seperti ini, cara seperti ini untuk pembibitan itu sangat efektif. Jadi saya harap untuk sobat-sobat tani yang sampai saat ini masih ragu atau masih merasa keberatan untuk menanam porang karena mahalnya harga bibit dan besarnya modal yang kita keluarkan, semoga setelah melihat video ini bisa semakin termotivasi dan semakin semangat untuk mengembangkan atau budidaya tanaman porang. Ya, mungkin itu sedikit berbagi dari saya. Saya pun masih pemula, ini mencari-cari solusi bagaimana agar semua petani-petani khususnya di Indonesia bisa merasakan hasil dari budidaya tanaman porang. Ya, sedikit berbagi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan buat yang baru bergabung mohon dukungannya dengan tekan tombol subscribe, dan juga jika video ini bermanfaat bisa di like dan juga di share ke teman-teman yang lainnya. Kurang lebih mohon maaf. Akhirnya salam sukses selalu untuk semua petani porang di seluruh Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.